Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kita Pesetir Touring di channel Icak-Icak TV. Ini saya Ricky dan istri saya Foni di belakang kamera. Kita mau bahas motor SM Sport V16 yang sudah kita pakai kurang lebih selama 2 minggu. Kita pakai buat riding harian dan juga buat riding yang ya lumayan jauh, touring-touring singkat gitu. Nah, bagaimana impresi kita terhadap motor SM Sport V16, motor produksi Malaysia yang dibawa oleh PT M-Force Indonesia ke Indonesia ini, dan di Padang sudah ada showroomnya di showroom M-Force Sumatera Barat di Ulakarang, Padang. Oke teman-teman, ini motor SM Sport V16 yang sudah kurang lebih 2 minggu di tangan kita. Udah kita pakai juga riding cukup jauh, dipakai harian juga. Dan ya seperti dugaan teman-teman yang pasti tampilan motor ini cukup bikin orang lirik. Pokoknya dengan tampilannya dan juga dengan suaranya yang gahar. Nah, suaranya nanti kita dengerin, tapi kita mau bahas dulu motornya nih. Motor dengan mesin 250 cc yang termasuk irit di kelasnya. Kalau nggak salah di atas kertas diklaim bisa 1 liter itu sampai 37 kilo. Tapi mungkin kalau di penggunaan sehari-hari nggak sampai segitu ya, bisa 130-an, 135 tergantung gaya berkendara teman-teman. Nah, yang pasti ini motor kalau melihat bobotnya kan kayak gede banget ya, tapi ternyata ini motor enak banget buat dibawa riding teman-teman. Bahkan untuk manuver di jalan pun ya nggak akan selincah Scoopy, Mio gitu-gitu lah ya, tapi ini cukup enak dan buat kita riding miring-miring begitu enak banget handlingnya, kerasa banget bisa nyatu sama pengendara kayak gitu. Nah, ini mungkin ditunjang dengan apa ya, posisi joknya yang cukup rendah, sehingga ini saya kasih contoh ya, saya yang tingginya cuma 166 cm, nah bisa nampak banget, dan posisi tangannya itu pas banget buat kita duduk. Jadi kita mau riding begini enak banget. Jadi ya dipakai buat harian ini nyaman, dan dibawa jalan jauh ya apalagi enak banget ini. Dan posisi stangnya memang kalau buat saya ini agak terlalu narik ya. Nah, kayak gini. Nah, tapi ditunjang dengan tadi yang saya bilang handlingnya yang enak, jadi kita nggak perlu terlalu bengkok-bengkokin stang waktu jalan. Cukup main di pinggang aja. Nah, kayak gitu teman-teman. Pokoknya nyaman lah handlingnya. Kalau buat handling nyaman banget ini motornya. Dan nah ini satu lagi. Ini mesinnya kan V-twin ya, V-engine gitu. Terus 2 silinder dan masing-masing silindernya ada 1 knalpot masing-masing. Jadi ada 2 knalpot totalnya. Nah, ini knalpot yang 1, ini knalpot yang 2. Ya kan? Nah, terus posisikan kaki kita kan di sini nih. Itu walaupun lagi macet-macetan, ini nggak sampai panas banget. Ini cuma hangat-hangat dikit aja. Ini juga knalpotnya karena ada pelindung lagi yang balut dengan krom. Jadi selain gagah tampilannya, buat kita melindungi kaki kita dari panas mesin sih ya top banget lah, enak banget pokoknya. Nah, ini knalpot yang saya bilang tadi, yang di sini 1, di sini 1, itu memanjang sampai ke sini. Nah, ini sebenarnya ini sudah custom teman-teman, karena dari M-Force Sumatera Barat ada promo, tapi saya nggak tahu sampai kapan, dan kayaknya promonya terbatas. Kalau beli V16 ini bisa dapat knalpot yang modif. Tapi kalau enggak dia cuma lurus, kalau yang standarnya lurus aja ke sini. Nah, kayak gitu teman-teman, dan ini suaranya sih mantap banget, pokoknya nanti kita dengerin. Jadi ya balik lagi, kalau teman-teman ada yang minat dengan dapat knalpot begini ya cepat aja ke M-Force Sumatera Barat di Ulakarang. Nah, mumpung lagi bahas bagian sini nih, saya mau kasih tahu sama teman-teman, sini deh. Nah, ini pijakan kakinya ini, nah bisa goyang gitu teman-teman. Jadi andai kata kita gesrek atau jatuh, dia nggak langsung patah, tapi masih ada buat ruang bermainnya. Dan ini pijakannya itu pas banget buat kaki. Nah, kayak gini. Ini ukuran kaki saya sepatu 42. Nah, pas banget buat duduk di sini, dan buat nginjaknya juga enak. Nah, gitu. Dan remnya juga nggak yang sensitif banget yang kalau kita naruh dia langsung kerem, nggak. Jadi masih ada sempat. Nanti kalau kita mau tekan baru, nah kayak gitu. Jadi kalau mau santai dengan posisi begini juga bisa, tapi ya lebih amannya sih pasti begini. Dan apapun posisinya cukup nyaman lah pokoknya buat naruh kaki. Keren ya teman-teman ya. Nah, masih tentang mesin nih teman-teman. Mesin V-twin 250 cc DOHC dengan pendingin udara. Jadi ya, walaupun belum liquid coolant, tapi masih
air coolant. Seperti saya bilang tadi, mesinnya nggak terlalu panas. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin sistemnya kayak gimana bisa mesinnya jadi nggak terlalu panas. Mungkin ditambah dengan pelindung tadi yang saya bilang ya. Dengan tampilan yang seperti ini, sebenarnya tenaganya nggak yang gahar-gahar banget, tapi cukup buat cruising santai lah. Karena memang mungkin motor ini emang didesain buat cruising santai ya. Kalau kita mau speeding sama motor ini ya tenaganya memang agak kurang greget sih. Tapi buat tanjakan, buat apa emang nyantai banget. Kita udah coba beberapa kali di tanjakan, nggak perlu effort ekstra buat nanjak walaupun bodinya gede kayak gini. Tapi kalau buat speeding ya nggak terlalu narik lah motor ini. Kayak gitu teman-teman. Buat spesifikasi detail mesinnya teman-teman bisa baca di layar ya. Torsinya berapa, tenaganya berapa, kayak gitu. Nah kalau untuk kaki-kakinya, dia pakai ban belang ya ukurannya. Depan ring 15, belakang ring 18, tapi dua-duanya udah dilengkapi cakram. Dan handling remnya juga so far sejauh yang saya pakai enak banget. Oh ya teman-teman sini deh. Nah untuk handling remnya ini ada pengaturannya. Jadi teman-teman bisa ngatur sendiri senyamannya buat narik tuas remnya seperti apa. Jadi menarik banget. Oke, mumpung kita sudah bahas handling rem, kita langsung bahas bagian atasnya ya. Ini depannya ini tampilannya cukup menarik, walaupun dengan, ya jujur saya kurang suka dengan warna-warni. Harusnya motor kayak gini udah hitam aja semua, tapi ini ada warna biru, ada warna merahnya, tapi ya oke lah ya. Kita bahas satu-satu, yuk sebelah kiri dulu. Nah, ini seperti biasa ada suara klakson. Klaksonnya lumayan sih bunyinya, kita tes. Nah, kayak gitu teman-teman bunyi klaksonnya. Terus di sini ada buat lampu sen. Terus di sini buat lampu jauh, lampu dekat, dan di depannya ada tombol buat pass beam. Terus di bagian kanannya ini yang pertama tombol starter, terus tombol jauh kayak gini. Nah, dia ada dua settingan. Yang pertama itu kalau kita yang pertama ini lampu di takometernya bakal nyala, terus yang ini buat lampu malamnya. Kayak gitu. Terus ini engine cut off, dan di depan ini buat hazard tombolnya. Nah, kalau buat lampu-lampunya teman-teman dia udah dilengkapi DRL ya. Ini bakal nyala terus setiap kita hidupin mesin. Nah, lalu kalau kita hidupin lampu jauhnya, lampunya kalau malam. Nah, ini lampu dekatnya kayak gini. Terus lampu jauhnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi lampu dekat sama lampu jauhnya itu nggak hidup barengan. Jadi kalau kita lampu dekatnya seperti ini, kalau kita hidupin lampu jauhnya, lampu dekatnya akan mati, lampu jauhnya hidup. Nah, tapi kalau misalnya lagi posisi lampu dekat begini, terus kita pass beam, nah semuanya nyala. Kayak gitu teman-teman, menarik ya. Nah, ini kita bahas di dashboardnya. Ini ada tachometer analog, tapi di sini juga ada tachometernya berbentuk digital teman-teman. Tapi gayanya begini kalau dihidupin. Terus di sini ada fuel meter, di sini ada odometernya. Nah, di sini buat tegangan akinya berapa. Terus ada jam juga di sini. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus di sini di bawahnya ada indikator buat gigi. Nah, kalau untuk kita jalan jauh, yang pasti kan kita carinya riding position yang paling nyaman. Nah, ini kalau menurut saya buat pengendara ini pas banget. Pinggang nggak gampang capek dan nggak gampang pegel, dan tangan juga posisinya pas. Jadi nggak beban ke pundak juga kalau kita riding seperti ini. Nah, ini kalau kita sebagai pengendara. Nah, kalau yang dibonceng gimana? Nah, mari kita dengar pendapatnya Foni. Kalau sebagai pembonceng, sebenarnya ini rada kurang nyaman ya. Soalnya dari tempat duduknya aja itu udah kecil. Jadi space pantatnya melebihi dari tempat duduk gitu loh. Terus satu lagi, joknya ini lebih keras dibandingkan dengan si joknya si ridernya gitu. Nah, kalau untuk posisi kaki, ini sebenarnya udah cukup nyaman sih posisi kakinya. Cuman kadang karena harus menyesuaikan lagi ya di jok yang kecil ini, jadinya ya harus mundur, maju kayak gitu. Tapi posisi kakinya oke, nyaman. Nah, kurang lebih kayak gitu sih teman-teman review pemakaian saya terhadap motor SM Sport V16 ini. Selama kurang lebih 2 minggu kita pakai, dan menurut saya nyaman-nyaman aja. Nah, tadi saya udah sebutin suaranya yang enak banget. Mari kita dengar suaranya. Saya cabut mic dulu biar teman-teman bisa lebih dengar. Nah, kita mulai ya. Nah, itu baru suara mesin idlingnya teman-teman, kayak gini. Nah, sekarang kita coba gas.
Gila, sangar ya. Jadi nggak heran tadi di awal saya bilang setiap kali kita pakai motor SM Sport V16 ini di jalan orang pasti pada ngelirik. Dari bentukannya udah yang ganteng banget, ditambah dengan suaranya yang gahar kayak gini. Buat teman-teman yang tertarik, boleh langsung saja datang ke showroomnya M-Force terdekat di kota Anda. Dan kalau di area Sumatera Barat, bisa datang ke showroom M-Force Sumatera Barat di Jalan Espanman nomor 172D, Ula Karang, Padang. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video berikutnya, masih di channel Icek-Cek TV, dan saya mau lanjut riding dulu. Tapi sebelumnya kita wajib pakai helm. Oke, always safety riding teman-teman.